الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب ونحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب الحكم العدل يوم يكشف عن ساك وتوضع الأنساب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب وخلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا السراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم في السبيبة والشباب قدوة الأمم ودرة المقربين والأحباب أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب اللهم صل وسلم وبارك على نبيه وعلى آله والأصحاب Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Itu barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikian pula beliau mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aitum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melihat taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Yaitu hilaqut dzikri, majelis ilmu. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada takmir masjid, mujahidin dan panitia kajian atas terselenggaranya kajian ini. Semoga amal ibadahnya atau segala sesuatunya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas pelajaran kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullah taala. Kita masih masuk di poin yang kedua. Perkataan mu'allif penulis buku ini mengatakan, wal asasul lati tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tolak ukur jamaah, itu ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu sunnati wal jamaah, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wattada'a. Maka siapa saja yang tidak mau mengambil kebenaran dari sahabat, dia telah dianggap sebagai orang yang tersesat dan telah melakukan perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wad dhalalatu wa ahluhu finnar, dan kesesatan dan orangnya itu diancam masuk ke dalam neraka.
Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la udra ala ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha hudan. Tidak ada uzur bagi seorang yang terjatuh ke dalam kesesatan yang dia anggap petunjuk. Wala hudan fi tarakahu hasibahu dhalalatun. Dan tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan petunjuk yang dia sangka itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur wa sabatil hujjah. Karena segala perkara dalam agama telah dijelaskan dan hujjah juga telah ditegakkan. Wan qata'al udru wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amrad dini kulli. Maka uzur telah terputus dikarenakan as-sunnah, itu hadis-hadis Nabi, wal jamaah, praktek-praktek para sahabat telah menjelaskan segala perkara agama. Wa tabyinil nasi, telah dijelaskan kepada manusia. Fa'alan nasi al-ittiba', maka bagi manusia hanyalah mengikuti saja. Baik, ini matan buku ini. Kemudian pensyarah buku ini rahimallahu ta'ala mengatakan yang punya bukunya pada halaman 39-nya. Wa qad tabayyana min hadzal 'aradi anna as-sahabata ridwanullahu 'alaihim hum asasu ahlus sunnah wal jamaah. Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwasanya para sahabat adalah tolak ukur ahlus sunnah wal jamaah. Ya, berarti para sahabat adalah tolak ukur ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari para sahabat, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dan seluruh agama ini, maka dia telah tersesat. Dalam masalah akidah misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman istawa, meninggi di atas arsy-Nya. Maka para sahabat dari awal sampai terakhir, dari sahabat yang tua sampai yang paling muda, yang senior sampai yang junior, tidak ada yang pernah mentakwil dan tidak ada yang pernah bertanya bagaimana istiwanya Allah. Mereka cukup mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka ia mengatakan fis sama, itu meninggi di atas langit. Maka para sahabat tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang membayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas langit. Ini dalam masalah akidah, dalam masalah jual beli, dalam masalah bermuamalah terhadap penguasa, ya, itu merujuknya kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, tidak ada satupun di antara mereka yang menghasut muslimin, kaum muslimin, para manusia untuk membenci penguasa. Maka disebutkan di sini, barang siapa yang tidak mau mengambil ilmu, tidak mau mengambil praktek dari para sahabat, pasti dia akan tersesat. Fama baluka bi ghairihim wa yustadallu ala dzalika bil khawarij. Dan pendalilan atau contoh dari mereka orang-orang yang tidak mau mengambil ilmu dari para sahabat adalah mereka kelompok yang disebut dengan al-khawarij. Kalau sekarang istilahnya adalah teroris, atau yang baru-baru tahun lalu adalah ISIS, Al-Qaeda, ya, itu adalah kelompok-kelompok teroris. Kalau zaman dahulu disebut dengan al-khawarij. Khawarij dikata-kata khuruj, kharaja yakhruju, keluar dari jamaah kaum muslimin, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah.
keluar terhadap ketaatan terhadap penguasa, disebut al-khawarij. Alladzina kaffaruhum, yang mana di antara akidah keyakinan orang-orang khawarij mereka mengkafirkan sebagian para sahabat, atau kalau tidak sebagian, seluruh para sahabat. Walam ya'khudhu sunnah anhum, dan mereka tidak mau belajar dari para sahabat. Ini di antara ciri-ciri orang-orang khawarij. Makanya di antara orang-orang khawarij itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut bersamanya. Nanti kita akan bawakan dialog munaqasyah antara Abdullah ibnu Abbas bersama orang-orang khawarij. Dalam masalah pengkafiran ini, orang-orang khawarij hampir sama dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mengkafirkan kaum muslimin, termasuk Aisyah, Abu Bakar, Umar, ya, Muawiyah. Dan orang-orang khawarij itu juga sama mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib karena menuduhnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Famin ajli dzalika dhallu wa akhbarun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna firqatal khawarij yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramyah. Oleh karena itu mereka itu tersesat. Orang-orang khawarij tersesat, keluar dari jalan yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ya, ini sebagian ulama berbeda pendapat. Apakah orang-orang khawarij itu kafir? Apakah masih muslim? Sebagian mengatakan kafir berdalil dengan hadis ini, yamruqu minad-din kama yamruqu sahmi minar ramyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Sebagian lagi kaum muslimin mengatakan tidak kafir, karena Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan mereka orang-orang khawarij mengucapkan salam. Dan kita di dalam Islam diharamkan mengucapkan salam kepada orang kafir. Kalau seandainya orang-orang khawarij kafir, maka Abdullah bin Abbas tidak mengucapkan salam. Ya, yang benar, yang sahih adalah mereka tidak kafir. Ya, mereka tidak kafir. Wa annahum syarrul khalqi wal khaliqah, dan Nabi SAW pun mengabarkan bahwasanya orang-orang khawarij itu adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini, atau makhluk yang buruk. Syarrul khalqi wal khaliqah. Kenapa mereka orang-orang khawarij itu disebut dengan makhluk yang buruk? Karena kebengisan mereka, karena kekejian mereka. Bagaimana mereka membunuh kaum muslimin dengan cara yang tidak wajar. Ya, sebagian kita lihat ada video yang orang yang dimutilasi, yang disembelih. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang-orang khawarij dari dahulu sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti manusia. Makanya kalau antum melihat atau melihat ada video-video tersebut, jangan disebarkan. Ya, itu tujuan mereka, berhasil menakut-nakuti manusia. Baik, akan dijelaskan di sini. Saya bacakan sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah pada halaman 584 jilid yang ke-10. Ia mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, wa kana min jumlatin man qatalahu, dan di antara orang yang dibunuh oleh orang-orang khawarij adalah Abdullah ibnu Khabab ibnu Al-Arad. Ya, Abdullah anaknya Al-Khabab ibnu Arad, dua-duanya sahabi. Abdullah adalah sahabi dan ibnu Arad, Al-Khabab bin Arad adalah sahabi. Anak dan bapaknya sama-sama sahabat. Asaruhu wa mur'atuhu, yang mana Abdullah ini pernah ditawan, ya, ketangkap sama orang-orang khawarij, ditawan bersama istrinya, yang mana istrinya itu sedang hamil tua. Faqalu, orang-orang khawarij berkata, man anta, siapa engkau?
Maka Abdullah mengatakan, ana Abdullah ibn Khabab ibn Arad. Saya adalah Abdullah ibn Khabab ibn Arad, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum qad rawa'tumuni. Kata Abdullah, sungguh kalian telah menakut-nakutiku. Maka orang-orang Khawarij mengatakan, la ba'sa 'alaika. Jangan takut, ya. Jangan takut. Saya enggak apa-apain kamu. Ini trik licik mereka, tipu daya mereka. Padahal mereka itu bengis, ya, kejam. Tapi mereka mengatakan, la ba'sa 'alaika. Jangan takut. Saya enggak apa-apain. Kemudian orang-orang Khawarij mengatakan, hadisna ma sami'ta min abik. Tolong ceritakan kepada saya satu hadis yang kau dengar dari ayahmu. Inilah yang ajaibnya. Ya, orang-orang Khawarij itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu masih muda belia, semangat beragama, namun dia bodoh dalam masalah agama. Ya, masih muda rata-rata umurnya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri, kebanyakan itu adalah terkadang juga anak-anak yang diajaknya. Hudasaul asnan, masih muda belia, wasufaul ahlam, mereka jahil dari agama. Makanya mereka bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Arad, ceritakan kepada saya satu hadis yang kau dengar dari ayahmu. Maka ia mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah, al-qa'imu fiha khairun, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi hadis ini dipraktekkan oleh para sahabat ketika terjadi fitnah di antara Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Para sahabat yang senior yang tahu dengan hadis ini tidak mau ikut-ikutan, diam, ya. Faqaduhu biyadihi, kemudian diikat tangannya Abdullah bin Ubay bin Arad. Sudah belajar hadis, kemudian juga tidak menghormati dan diikat. Fa bainama huwa yasirun ma'ahum itlaqiya ba'duhum khinziran li ahli dhimmah. Ketika diiring atau berjalan bersama mereka, orang-orang Khawarij ini menemui sebuah babi atau menemui seekor babi, yang mana babi ini miliknya kafir ahlu dhimmah, orang kafir yang tinggal di negara muslim, membayar jizyah, ya. Kemudian apa? Faqatalahu wa syaqqal jaldahu, dan babi tersebut dibunuh, ya, dicincang-cincang. Faqala lahu akhar, maka orang Khawarij yang lain, kawan-kawannya mengatakan, limadza fa'alta hadza? Kenapa kau bunuh babi itu? Kenapa kau lakukan hal ini? Wa huwa lidhimmi, padahal itu adalah punya orang kafir dhimmi. Fadhahaba ila dzalika dhimmi fastahalahu wa ardahu. Yang anehnya, setelah dia membunuh babi, kemudian dia datang ke pemiliknya meminta untuk dihalalkan dan meminta untuk dimaafkan. Ya, padahal itu punya kafir babi. Kemudian wa bainama huwa ma'ahum itsaqatat tamratun min nakhlatin. Berjalan lagi orang-orang Khawarij sambil membawa Abdullah bin Ubay bin Arad bersama istrinya yang sedang hamil. Tiba-tiba jatuh sebuah kurma dari pohonnya. Kemudian salah satu di orang mereka mengambil kurma tersebut dan memasukkan ke dalam mulutnya. Ditegur oleh orang-orang yang lain, orang Khawarij yang lain. Akhadha hadza bi ghairi idin wala samanin. Engkau mengambil kurma ini tanpa izin, tanpa engkau membayar. Masya Allah, seolah-olah dia adalah orang yang takwa sekali, wara', hati-hati. Ya, kemudian apa? Dimuntahkan, fa'alqaha min famini, dikeluarkan dari mulutnya, dimuntahkan kembali kurmanya. Ini dengan babi punya orang kafir dibunuh, kemudian minta maaf.
mendapatkan sebuah kurma, satu butir kurma, kemudian dimakan dan dimuntahkan kembali. Bagaimana nasib dengan sahabat tadi Abdullah bin Khabbab bin Arad bersama istrinya? Diceritakan di sini, faqaddamuhu Abdullah bin Khabbab, kemudian Abdullah bin Khabbab bin Arad didatangkan atau ditarik, fadabahuhu, disembelih, dibunuh. Ya, sahabat Nabi dibunuh. Ini sudah nggak heran kalau sahabat Nabi dibunuh, bagaimana yang bukan dengan sahabat Nabi? Ya, makanya banyak di antara kaum muslimin di Indonesia yang dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij, seperti polisi yang mau sholat subuh ditembak, ya, tentara-tentaranya juga, karena mereka menganggap mereka adalah antek-antek tauhid. Ini sangat berbahaya sekali. Sahabat saja dibunuh, maka yang bukan sahabat terlebih lagi mereka mudah untuk atau sangat kejam, dan mereka lebih tidak takut lagi kepada kaum muslimin yang lain. Waja'u ila imra'atihi, kemudian datang kepada istrinya Abdullah bin Khabbab bin Arad. Faqalat inni imra'atin hubla, aku ini sedang hamil. Ala tattaqunallah, tidaklah kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketika orang itu dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu seperti kita mendapatkan hadiah. Kalau ada teman antum mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu hadiah dari teman antum. Ya, lebih berharga daripada harta. Tapi ketika orang-orang Khawarij diingatkan oleh istrinya Abdullah bin Khabbab bin Arad, bertakwalah kepada Allah, saya sedang hamil ini. Tidak peduli, fadabahuha, dan istrinya pun ikut disembelih. Tidak cukup sampai di sini saja, wa baqaru batnaha, dibelah perutnya, ya, an waladiha, dan dibuka janinnya. Ini kejamnya mereka orang-orang Al-Khawarij. Makanya betullah mereka lah syarrul kharqi wal khariqah, mereka seburuk-buruk makhluk. Wa annahum kilabun nar, juga Nabi SAW mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar, Khawarij merupakan anjing-anjingnya penduduk neraka. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW, dan kita sebagai kaum muslimin tidak boleh memvonisnya. Kalau ada orang yang berpemikiran menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin, jangan langsung dikatakan ente adalah kilabun nar, kamu ini anjing-anjing neraka, enggak boleh. Ini hukum di dunia secara umum. Ya, adapun orang-orangnya, person-personnya ketika meninggal dunia tidak ada yang tahu, Allah taala alam bisawab, Allah yang lebih mengetahuinya. Urusan surga dan neraka itu adalah urusan yang gaib. Seorang tidak mungkin bisa mengatakan si fulan di surga, si fulan di neraka, kecuali dengan dalil. Sebagaimana kita yakini bahwasanya Abu Lahab di neraka karena dalil mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebagaimana kita yakini bahwasanya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali di surga karena Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Selain daripada itu yang kita tidak tahu dalilnya, maka haram bagi kita untuk memvonisnya. Ya, meskipun Rasulullah mengatakan al-khawariju kilabu ahlinar, ini hukum secara umum, ancaman bagi mereka-mereka yang berpemahaman menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin. Wa madzalika illa li'annahum tarakus sunnah allati hamalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disebut dengan seburuk-buruk makhluk? Mereka adalah anjing-anjingnya ahli neraka karena mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan atau membenci orang yang membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebabnya mereka disebut dengan kilabu ahli nar. Falam tanfa'uhum qira'atuhum lil Qur'an, maka demi Allah bacaan Al-Quran mereka tidak bermanfaat. Meskipun banyak mereka baca, meskipun mereka hafal dengan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar nanti di akhir zaman qaumun yaqra'una khairul bariyah, suatu kaum yang membaca sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, akan tapi tidak sampai melewati kerongkongan.
artinya dia baca, dia hafal, dia terkadang berdalil membawakan Al-Quran, tapi dia tidak mau merujuk dalilnya ini. Bagaimana ucapan para sahabat? Bagaimana pendapat ulama pendapat para sahabat masalah ini? Dalam ayat ini bagaimana perkataan para sahabat? Tidak merujuk, dia tafsirkan sendiri. Dia buka arti sendiri, buka artinya dan diajarkan sendiri, ditafsirkan sendiri dengan logikanya tanpa dia merujuk kepada para sahabat. Inilah yang menyebabkan mereka itu tidak bermanfaat bacaan Quran mereka. Ya, meskipun mereka itu ahlul Quran, wala kasratu salatihim wa ibadatihim, meskipun ibadah mereka sangat banyak. Nanti kita akan baca di sini bagaimana Abdullah bin Abbas itu ketika menjumpai orang-orang Khawarij sangat rajin ibadah. Ya, sampai kaki dan lutut dan tangannya ini mengepal seperti ada tapal unta. Unta itu kan lututnya kan ada kapalnya, seperti itu. Saking rajinnya dia sholat. Namun apakah bermanfaat? Tidak. Dikarenakan mereka meninggalkan masdar yang kedua, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para sahabat. Ya. Bal kanu kilabun nar, justru mereka adalah kilabun nar, yaitu anjing-anjing neraka. Wa qala anhum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin, seandainya aku bertemu dengan mereka orang-orang Khawarij, aku akan perangi mereka, aku akan bunuh mereka, ya, sebagaimana diperanginya kaum Samud, atau dalam riwayat lain sebagaimana diperanginya kaum Ad. Ya, bahkan dalam hadis lain mengatakan fa aina wajadtumuhu faqtuluh, dari manapun kamu mendapati dia, bertemu dengan mereka, bunuh dia. Namun ini ditunjukkan untuk pemerintah, ya, bukan perorangan. Jangan sekali-kali pahami hadis ini secara letterlek begitu saja. Dapat hadis mengatakan kalau bertemu dengan orang-orang Khawarij langsung dibunuh. Pulang dari kajian ada orang yang mengkafirkan pemerintah langsung dibunuh. Nanti ente yang masuk penjara, ya. Susah sendiri. Ini orang yang gak paham namanya. Yang bertugas itu adalah pemerintah kaum muslimin, yang mereka bertugas untuk memberantas para teroris. Alhamdulillah di Indonesia juga ada yang bertugas dalam hal tersebut, ya. Baik. Ma huwa sababul ladzi ja'ala al-khawarij yadillun? Pertanyaannya, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Khawarij itu tersesat? Ya, as-sababul ladzi ja'alahum yadillun, sebab orang-orang Khawarij tersesat, annahum tarakul masdarus sani min masadiri asy-syari'ati wa kafaru hamalatuhu, yaitu sebab mereka tersesat karena mereka meninggalkan sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah, hadis Nabi SAW, dan mereka mengkafirkan orang yang membawanya. Mereka mengkafirkan Ali, ya, sehingga Ali itu diperangi, sehingga mereka juga keluar dari pemerintahan Ali, tidak mau taat lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Jadi sebabnya ada dua, yaitu mereka itu meninggalkan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW, dan mereka mengkafirkan orang yang membawa hadis tersebut, yang mengamalkan hadis tersebut, yang mendakwakan hadis tersebut, dikafirkan. Kemudian wa ankaru fadla ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengkafirkan atau mengingkari, mereka mengingkari keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hakamu alaihim birriddah, dan mereka menghukumi para sahabat sebagai orang yang keluar dari Islam, wal khuludu finnar, mereka itu menganggap para sahabat itu kekal di neraka, wal iyadu billah. Ini sama persis dengan orang-orang Syiah, ya. Padahal sahabat Nabi dulu manusia terbaik. Nabi SAW mengatakan khairan nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, ya. Makanya Nabi SAW juga memuji di antara banyak para sahabat, apa dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Wallahi law anfaqtum misla uhudin dahaban, demi Allah sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas,
ma balagha muddahu wala nasifahu. Tidak akan mungkin bisa menyamai sedekahnya para sahabat meskipun 1 mud atau setengah mudnya sedekahnya para sahabat. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muji, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memujinya. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di atas muka bumi ini. Kalian ini yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat. Karena pada waktu itu belum ada yang Islam kecuali para sahabat. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dipuji oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Kok giliran orang-orang Khawarij malah mengkafirkan, membencinya dan tidak mau belajar dengan para sahabat. Ini kan aneh, ya. Nah, kita sekarang ini sudah tahu. Pada pertemuan yang dahulu kita jelaskan keutamaan para sahabat, maka kita wajib mengikuti mereka. Dalam beragama kita wajib mengikuti mereka, ya. Baik. Kemudian fa kharaju ala wa ra'au al-khuruju 'ala al-wula, dan mereka juga berakidah, berkeyakinan bolehnya memberontak penguasa. Ya, ini diantara mereka tersesat, memberontak penguasa. Awal pemberontakan itu biasanya melalui lisan, ucapan. Dan sekarang wal'iyadzubillah, banyak diantara kita yang tidak sadar membuat tulisan-tulisan, statement-statement di media sosial yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa tujuannya? Apakah ketika kita menulisi, mengkritiki kebijakan-kebijakan pemerintah lalu didengar oleh pemerintah, atau justru yang melihat dan membaca adalah orang-orang awam sehingga akan terhasut membenci pemerintah? Bukankah Nabi SAW ketika menasihati para sahabatnya, ketika hendak menasihati pemerintah, Nabi mengatakan apa? Bagaimana caranya menasihati pemerintah? Dengan 4 mata, ya. Fala yabdi alaniyah. Kalau kalian ingin menasihati pemerintah, jangan terang-terangan, tapi ambil tangannya, nasihati 4 mata. Kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ini ada dalam kitab-kitab akidah, manhaj dan seterusnya, dalam kitab-kitab hadis. Namun itulah manusia, ya. Baik. Jadi akidah mereka orang-orang Khawarij adalah mereka boleh memberontak penguasa. Fa kharaju ala Ali bin Abi Thalib fa qatalahum hatta qatala fihim maqtalan 'azimah. Maka mereka pun sebagian besar, bahkan disebutkan dalam riwayat 12.000. Ya, ada yang mengatakan 24.000. Ada yang mengatakan 6.000. Ini dalam jumlah ini memang berbeda, para ulama mengatakan. Keluar di sebuah tempat, Al-Haruriyah namanya. Ini istilah nama lain daripada Al-Khawarij. Menyempal, i'tizal, menyendiri, membuat kelompok sendiri. Sama persis dengan ISIS, tidak mau bergabung dengan pemerintah, buat kelompok sendiri. Ya, kalau ada kelompok-kelompok seperti itu, buat negara sendiri, buat pemimpin sendiri, baiat sama dia, ketahuilah bahwasanya dia adalah kelompok yang sesat, menyesatkan, berbahaya bagi negara. Karena dia kalau punya kekuatan akan memberontak penguasa yang sah. Ya, baik. Kita akan bacakan bagaimana orang-orang Khawarij itu berdialog dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lamma kharajal Haruriyah," ketika orang-orang Khawarij itu keluar dari Ali bin Abi Thalib, enggak mau lagi baiat, enggak mau lagi taat, i'tazalu fi dari ala haddatihim wa kanu 6,000. Mereka membuat kelompok sendiri dan jumlah mereka waktu itu adalah 6.000. Ada yang mengatakan 24.000, ya, macam-macam. Fakultu li Ali, maka aku, kata Abdullah Abbas, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pemimpinnya adalah Ali. Ya Amiral Mukminin, abridis shalah. Tolong tunggu sebentar sholatnya. Ini sholat zuhur. Abrid artinya tunggu sampai dingin. Nah, ini termasuk sunnah. Kalau pas di tengah-tengah terik matahari panas, kalau sholat zuhur itu agar ditunda, dilamakan supaya agak dingin. Nah, ini termasuk sunnah para sahabat. Abridilis sholat, tunggu sebentar, ya.
Kenapa? La'alli ukallima haula'il qaum, aku akan menemui mereka orang-orang Khawarij, ya. Qala, maka Ali mengatakan, inni akhafu 'alaika, aku takut engkau nanti diapa-apakan oleh mereka orang-orang Khawarij. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qultu kalla, tidak insyaallah. Ya, setelah mengatakan tidak, dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan kepada Allah. Falabistu ahsana ma yakunu min khulalil Yaman. Aku memakai pakaian yang sangat indah dari kain di negeri Yaman. Wa tarajjaltu, aku menyisir rambut. Wa dakhaltu alaihim fi dari nisfin nahar. Aku menemui mereka pada siang hari. Wa hum ya'kulun wa hum qailun. Mereka sedang qailulah. Qailulah itu tidur sebelum zuhur dan setelah zuhur, ya. 1 jam sebelum zuhur atau berapa menit sebelum zuhur atau setelah zuhur namanya qailulah, tidur sebentar. Fungsinya adalah supaya kita kuat, semangat dalam beribadah salat, khususnya ketika salat zuhur. Kalau kita tidur ba'da zuhur, itu kita kuat, semangat untuk mengerjakan salat asar. Ini termasuk sunnah. Fi nahri dhahira, pada siang hari yang panas. Faqalu, maka orang-orang Khawarij mengatakan, marhaban bika ya Ibnu Abbas, selamat datang wahai Abdullah Ibnu Abbas. Fama hadhil khulla, ini pakaian apa seperti ini, kok bagus sekali, ya. Dihina, diejek, seolah-olah dia tuh zuhud, nggak mau pakaian yang bagus. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ma ta'ibuni aliyya, kenapa engkau mengejek saya? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsan ma yakunu min hadhil khulal. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang lebih cantik, lebih indah daripada baju yang saya pakai ini. Kata Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian beliau membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Qul man ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakan oleh Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan sesuatu yang baik-baik sebagai rezeki. Jadi boleh kita pakai baju yang indah, ya, dan itu bukan termasuk kesombongan. Karena Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Justru orang yang pakaian compang-camping ini terkadang ya tidak pantas, apalagi penuntut ilmu. Datang ke kajian pakaian compang-camping, tidak disetrika, tidak dikasih parfum, baunya, naudzubillah, salat sebelah kiri kanannya terganggu. Ini tidak seperti itu seharusnya. Harusnya pakaian yang bagus orang muslim. Tidak harus mahal, yang penting rapi, ya, wangi, bagus. Nah. Kemudian qalu, mereka orang-orang Khawarij mengatakan, fama ja'a bika, apa sih maksud kamu datang kepada kami? Apa maksud Anda datang kemari? Qultu lahum, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ataitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wa ansar. Aku datang kepada kalian mewakili sahabat-sahabat Nabi dari kaum muhajirin dan ansar. Wa min indi ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang kepada kalian dari anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sihrihi, dan kami datang kepada kalian dari sisi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, mewakili Ali. Wa alaihim nazala al-Qur'an, sungguh kepada mereka Al-Quran diturunkan, ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Kemudian hum a'lamu bi ta'wilihi minkum, mereka para sahabat lebih paham masalah takwil Al-Quran daripada kalian. Wa laisa fikum minhum ahadun, dan di tengah-tengah kalian tak ada seorang pun sahabat Nabi. Liuballighukum ma yaqulun wa uballighu ma taqulun, aku akan sampaikan apa yang kalian ucapkan kepada mereka para sahabat, dan aku akan sampaikan apa yang mereka ucapkan untuk kalian.
Jadi di tengah-tengah orang-orang Khawarij tidak ada seorang pun sahabat Nabi. Hingga saat ini orang-orang Khawarij tidak ada seorang pun ulama di antara mereka. Mereka semuanya rata-rata muda-muda, orang-orang yang bersemangat dalam agama. Tidak ada satu ulama bersama mereka. Ya. Ini di antara ciri-ciri orang-orang Khawarij, jahil-jahil dalam masalah agama. Makanya betul Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada seorang pun dari sahabat bersama kalian. Padahal Al-Quran turun kepada mereka. Mereka paling paham dengan masalah takwil Al-Quran. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas juga termasuk orang yang paling ahli dalam masalah Al-Quran. Karena Nabi SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, jadikan dia orang yang paham agama dan jadikan dia orang yang paham masalah takwil atau tafsir Al-Quran. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang-orang mengatakan la tukhasimu Quraisyan, jangan kau debat sama orang Quraisy katanya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu pandai berdebat. Bal hum qaumun khasimun, membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Kemudian qala Ibnu Abbas mengatakan wa ma ataita qauman qattun asyaddu ijtihadan minhum musahhamatun wujuhu minas sahri. Sungguh aku tidak pernah melihat suatu kaum yang sangat rajin beribadah, melainkan mereka sampai-sampai wajah mereka itu pucat karena mereka sering bergadang pada malam hari. Bagaimana ibadah mereka rajin sekali. Puasa mereka, baca Quran mereka, ibadah mereka luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Dikarenakan mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat atau mengkafirkan kaum muslimin. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian mereka mengatakan wallahi lanukallimannahu wa lananduranna ma yaqulun, sungguh aku akan mengajak debat Abdullah bin Abbas. Sebagian mereka enggak mau, tapi sebagian mereka ingin mengajak dialog. Qultu, Allah Abdullah bin Abbas mengatakan, hatu ma nakimtum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammihi. Tolong beritahu saya, kenapa engkau itu mencaci maki sahabat Nabi, bahkan engkau mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ya, kenapa? Maka mereka mengatakan salasah, 3 sebabnya kami mencaci para sahabat dan kami mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sehingga kami keluar dari mereka, tidak mau berbaiat kepada Ali. Kenapa? Ada 3. Qala, kemudian qultu, Abdullah Abbas mengatakan mahunna, sebutkan 3 tersebut. Maka mereka mengatakan amma ahadunna, sesungguhnya yang pertama, ini syubhat mereka ya, fa innahu hakkama ar-rijala fi amrillah, sesungguhnya Ali itu telah berhukum dengan hukumnya manusia di dalam perkara agama. Kata mereka, Ali itu telah berhukum dengan hukumnya manusia di dalam masalah agama. Padahal Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Dalilnya benar apa salah? Dalilnya betul dari Al-Quran, tapi penempatannya yang salah. Nah, inilah harus kita pahami, ikhwan wa akhwati fillah. Kaidah mengatakan laisa sya'nu an tastadil, perkaranya bukan bagaimana engkau itu berdalil, walakin kaifa yakunu istidlaluka sahihan, akan tapi bagaimana pendalilanmu itu benar. Ya, tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis itu langsung dikatakan itu kan ada dalilnya, itu kan juga berdalil dengan Al-Quran. Tidak semuanya dibenarkan. Ya, lihat dulu apakah benar pendalilannya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar tapi dimaksudkan dengan tujuan yang salah. Ya, mereka berdalil juga. Antum jangan terheran-heran dengan orang yang berdalil, tapi lihat apakah pendalilnya itu benar. Kemudian masya'nur rijali wa hukum, maka tidak boleh seorang itu berhukum dengan hukumnya manusia setelah Allah menetapkan hukum tersebut. Maka Abdullah mengatakan qultu hadhihi wahidah, ini yang pertama.
Kemudian apa yang kedua? Qalu, mereka mengatakan, wa amma saniyatu, adapun yang kedua, fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yagnam. Sesungguhnya Ali itu memerangi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Ali tidak menawan Aisyah dan kenapa tidak menjadikan ghanimah? Ya, yang kalah-kalah itu tidak dijadikan sebagai barang ghanimah. Kenapa enggak ditawan? Kenapa Aisyah radhiyallahu taala tidak ditawan? Subhan mereka mengatakan, in kanu kuffaran laqad halla sabyuhum. Kalau mereka itu Aisyah bersama kelompoknya itu kafir, seandainya itu kafir, pasti sudah halal untuk ditawan. Ya, wala in kanu mu'minin, tapi kalau seandainya kelompok Aisyah berserta kawan-kawannya itu, para sahabat yang lain itu seorang mukmin, maka kenapa kau perangi? Kata orang-orang Khawarij. Ini yang kedua, kata Ibnu Abbas. Qalu wa ma mahal, yang ketiga. Kemudian bertanya lagi, apa yang ketiga? Ini yang kedua tadi perselisihan antara Ali dengan Aisyah, ya. Dan kita sebagai seorang muslim, akidah kita tidak boleh membela yang satu dan membela yang satunya lagi. Cukup kita diam, itu perselisihan antara para sahabat yang ahlu ijtihad, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Wa maha nafsahu min amiril mu'minin fa in lam yakun amirul mu'minin fa huwa amirul kafirin. Ali ketika ada perjanjian damai dengan Muawiyah, karena pada waktu itu jadi kelompoknya Ali berperang dengan Aisyah, kelompoknya Ali juga berperang dengan Muawiyah. Dan ketika ada perjanjian damai antara Ali dengan Muawiyah, kenapa sebab perang antara Ali dengan Muawiyah? Ada sebabnya apa? Kematian Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, terbunuh. Jadi kelompoknya Muawiyah ini menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengkisos, menghukum siapa yang membunuh itu harus dikisos, dibunuh. Sementara Ali tidak tahu siapa yang membunuhnya karena banyak. Diceritakan dalam sebuah ayat 6.000 orang yang mengepung rumahnya Utsman. Jadi siapa yang mau dibunuh? Jadi Ali berijtihad tidak mengkisos atau menunda. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.